Kita ngopi dulu, bray, biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwarudin di channel YouTube Pedang Olok Nusantara. Sahabat-sahabat, sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas atau sudah mengenalkan ke sahabat-sahabat tentang pedang Cikeru. Cikeru itu adalah daerah yang berada di Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat-sahabat semua dan selamat sahur bagi sahabat-sahabat yang berpuasa. Oke, sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan atau perjalanan pedang Cikeru, di mana pedang Cikeru itu memiliki perjalanan yang sangat panjang sampai kemudian pedang Cikeru ini pernah dipamerkan di skala internasional di luar negeri. Artinya pedang Cikeru yang berada atau yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat ini begitu diminati dari dulu hingga saat ini, sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat melihat pedang Cikeru, pasti sahabat-sahabat pelestari Tosan Aji mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya pedang Cikeru, karena dari bentuknya pedang Cikeru ini memiliki kekhasan sendiri, yaitu ada, kalau orang Cirebon bilang sih kayak bukur atau kayak kerang, dan ada pelindungnya, sahabat. Dan kali ini kita akan membahasnya dengan sejarawan muda Indonesia, yaitu Kang Tendi. Tapi sahabat-sahabat, sebelum kita mendengarkan bincang-bincang saya dengan Kang Tendi, kita ngopi dulu, bray, biar nggak oleh. Saksikan kita tahu di Sumedang itu banyak sekali pusaka-pusaka yang diproduksi, dari mulai Cikeru, Cipacing, dan masih banyak lagi varian-varian pusaka yang berasal dari Sumedang. Ya, jadi perjalanan Sumedang kan sudah sangat panjang, bro. Karena sejak zaman pra-Islam pun di sana sudah ada eksistensi kekuasaan. Meskipun memang pusat kekuasaannya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu pusaka yang sekarang ada di Sumedang itu makanya ada dalam beberapa zaman itu. Dan yang paling terkenal mungkin dari zaman peninggalan Pajajaran, karena Pajajaran kan ketika setelah kalah itu justru mengirimkan pusaka-pusakanya ke Sumedang, termasuk mahkota Benokasi, senjatanya Jayaprakasa, yang berupa Curug Aul dan lain sebagainya. Dan di zaman setelahnya pun ternyata di Sumedang itu masih banyak sekali empu-empu gitu. Di zaman Mataram, zaman Cirebon dulu Mataram, dan terakhir itu adalah di zaman kolonial. Yang tadi Bang Tendi bilang bahwa Pajajaran pernah mengirimkan pusaka-pusakanya ke Sumedang. Itu pada saat bagaimana? Kan waktu itu ibu kota Pajajaran sudah kerajaan Sunda itu sudah jatuh ya ke tangan
pasukan Maulana Yusuf. Lalu dulu kan memang kalau misalkan sudah jatuh itu yang harus diselamatkan itu adalah pusaka-pusaka kerajaan. Jadi selain sebagai simbol legitimasi kekuasaan, itu juga dipakai sebagai simbol legitimasi kultural. Makanya nih nggak apa-apa kerajaannya jatuh, tapi simbol kekuasaannya jangan sampai jatuh ke tangan mereka gitu. Akhirnya pusaka-pusakanya itu dibawa ke Sumedang. Jadi ada yang bentuknya mahkota binokasi itu, dan juga ada senjata-senjata. Jadi perubahan itu sehingga membuat keadaan pusakanya sudah dibawa ke Sumedang, itu sehingga membuat akhirnya pasukan Maulana Yusuf tuh membawa batu gilangnya itu yang sekarang ada di Surosowan tuh, batu untuk penobatan sultan ataupun raja baru tuh, itu diambil dari Pakuan itu. Nah itu yang ada di pusaka kerajaan Sunda yang dibawa ke Sumedang itu sekarang bisa kita lihat di Museum Gesan Ulun itu. Gesan Ulun? Iya. Prabu Gesan. Iya, itu museumnya ada di sana mas, namanya itu Museum Gesan Ulun. Ya. Jadi kalau di Cirebon kita ada Museum Kasepuhan, ada museum apa, di Jakarta ada Museum Nasional, di Sumedang juga ada museum yang menyimpan pusaka itu di Museum Gesan Ulun. Lalu setelah itu Sumedang itu kan sudah Islamisasi juga tuh. Akhirnya dia ikut ke Cirebon di zaman Pangeran Santri ke siapa tuh namanya Gesan Ulun itu, Pangeran Angkawijaya itu. Tahun berapa? Itu sekitar 1507 akhir 70 akhir atau 1580-an itu sudah masuk ke pengaruh Cirebon. Karena dia sudah mulai Prabunya itu mulai dari Pangeran Santi Islamnya. Tapi waktu itu anaknya yang jadi itu adalah Angkawijaya atau Gesan Ulun itu. Prabu Gesan Ulun. Iya. Gesan Ulun. Jadi dari pengaruh Cirebon, lalu ketika ada pengaruh Cirebon itu luntur masuk ke pengaruh Mataram. Dan ketika Mataram itu tahun 1677 kalah dalam perang di sana, Istana Pleretnya itu dikuasai oleh pasukan Madura Trunajaya. Itu Amangkurat 1 dan 2 itu membuat persetujuan dengan company dengan POC. Kalau Y itu kamu gitu ya. Kalau Y mau membantu kita orang untuk mengalahkan Pangeran Trunajaya dari Madura, saya akan menyerahkan daerah Priangan kepada Anda ke orang company POC. Dan akhirnya Mataram itu dibantu oleh POC untuk melawan pasukan Trunajaya dan sekutu-sekutunya, dan kalah Trunajaya. Akhirnya mau nggak mau setelah tahun 1677 itu secara tidak langsung tanah Priangan sudah dikuasai POC, termasuk Sumedang, Cirebon, Bandung, Karawang sudah dikuasai. Dan setelah itu zaman Priangan itu sudah dekat dengan di bawah POC lah. Makanya mau nggak mau pengaruh dari barat itu mulai tampak gitu kan, dalam berbagai macam bentuk, termasuk dalam bentuk senjata. Apa itu? Ya kalau kita lihat gitu ya, yang tradisional kita itu kan senjata-senjata misalkan kalau ini golok, gobang. Tapi yang kita lihat nanti pengaruh baratnya itu bisa dilihat dalam bilah-bilah cikeruh gitu ya. Bilah atau handle ya? Iya, di handle dan dibentuk di bilahnya juga ada itu karena dia sudah pakai marking gitu kan. Kalau kita bisa lihat di foto-foto kolektor yang ada gitu, sudah ada marking, sudah ada hiasan berbentuk dari berbentuk barat-baratan, seperti ada istilah cross guard gitu kan, lalu ada istilah seal gitu kan. Ini kan seal itu ya, pelindung. Jadi ini masih nanti yang dibawa sama Tante di ini. Jadi khas dari bilah-bilah cikeruh itu adalah yang terpengaruh oleh barat itu kita bisa lihat dari sisi ininya gitu. Ini namanya apa ya?
Ini SHIELD atau SHIELD, SHIELD, SHIELD. Ini Coast Guard. Jadi ini pelindung dan ini adalah gagangnya gitu ya. Ini tuh memakai gini tuh gaya Eropa karena dia tuh untuk melindungi tangan gitu kan. Selain memakai bilah yang tadi sudah baja yang putih itu ya, yang nggak ada pamornya itu dia juga acap kali memakai baja-baja besi aji itu. Yang pamor itu? Iya, yang ada pamornya. Ini unik juga. Bahkan di samping dia memproduksi yang ada pengaruh baratnya, itu dia juga memproduksi golok-golok tradisionalnya. Mungkin kita bisa tunjukkan beberapa fotonya gitu ya. Ada yang unik dan ini yang lebih menarik lagi, mereka tuh sudah mengenal huruf Latin. Dalam artian di sini tuh sudah dikasih marking atau tanda gitu ya. Ini tahun misalkan ada pandainya itu dari Cikeruh itu Kartadimaja terkenal tuh. Itu yang dapat proyek senilai 350 gulden dari kolonial. Untuk mempersenjatai kolonial. Ya. Kalau itu ada di arsip kolonial, misalkan di Java Bode gitu ya. Itu tahun 1896 empu yang terkenal itu di Cengkeruh itu, yang di Priangan tuh ya. Yang dikenal sebagai pengrajin terbaik di Priangan. Dan tahun 1897, setahun setelah itu ada rencana, direncanakan bilah Cikeruh ini dipamerkan di Paris coba. Tahun berapa? 1897. Bilah Cikeruh ini dipamerkan di Paris. Di Eropa sana. Maksudnya dipamerkan gimana? Ikut parade. Jadi kan kalau kita lihat sekarang aja Museum Louvre itu kan terkenal sekali ya dengan koleksi-koleksinya. Yang memamerkan apa? Yang memamerkan siapa? Netherlands Indie Government atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Iya. Bukan bangsa kita. Ya. Mungkin pandainya dibawa ke sana juga. Karena pandai dari Cikeruh itu juga dikatakan mendapatkan semacam reward gitu ya. Untuk ikut ke Belanda dan belajar di sana. Bahkan kan di Cikeruh itu bukan hanya terkenal produksi senjata, tapi juga senapan. Dan itu memang dipengaruhi oleh pengaruh Barat. Kan dulu tuh kita karena di bawah kolonial tuh ya, banyak orang yang hebat kita itu dibelajarkan supaya lebih hebat lagi ke Eropa sana. Misalkan tadi di Cikeruh ada yang pinter bilah sama senjata api gitu ya. Itu di dalam bidang seninya ada misalnya Raden Saleh Bastaman. Itu seninya luar biasa dalam bidang lukis sehingga disuruh belajar ke Eropa juga. Tapi memang tidak sepenuhnya mereka itu juga dikatakan menghiasi bangsa dan juga tidak setia pada bangsa, enggak juga. Karena Raden Saleh aja itu kan ketika Pangeran Diponegoro ditangkap gitu ya, ada lukisannya kan yang memperlihatkan Pangeran Diponegoronya itu tampak putus asa dan gimana gitu kan. Nah itu Raden Saleh itu membuat lukisan yang melawan itu gitu. Pangeran Diponegoro lebih tegak, percaya diri, dan kemudian ditunjukkan ini pengkhianatnya gitu. Di lukisan itu di banyak sekali di internet kita bisa lihat itu. Bagaimana ternyata meskipun belajar di zaman kolonial, mereka tetap memiliki nilai-nilai yang menunjukkan bahwasanya mereka itu
mencintai bangsanya sendiri. Karena kan dulu belum ada Indonesia ya, belum ada apa tuh namanya kesadaran mau merdeka. Mereka yakinnya ya ini zaman ini mungkin kayak sekarang juga, mohon maaf gitu ya, orang dari luar itu menganggap bahwasanya yang jadi pemimpin orang Jawa terus gitu kan. Iya, suatu waktu kita juga mungkin nggak menutup mungkin ada yang bisa mati deh, tapi naudzubillah jangan sampai. Dan nanti itu Cikeruh itu berarti berapa lama ya produksi pusaka untuk kolonial? Itu lama sekali sebenarnya. Ada yang dari 1 abad. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan ketika Belanda hengkang gitu ya. Cikeruh itu dalam silsilahnya gitu ya. Itu kan mulai dari Adi Baja. Adi Maja tuh kalau dalam catatan itu dipercaya sebagai pandai tradisional. Nata Adi Maja itu ternyata karena di sana itu banyak perkebunan orang Belanda ya, dan dia memiliki kemahiran dalam membersihkan senapan-senapan ataupun pistol orang Belanda, akhirnya fokus di situ. Dan ternyata cucunya, anaknya Nata Adi Maja atau cucunya dari Adi Maja itu, Kartadi Maja namanya, itu nurun ilmu dari kakeknya itu yang jadi pandai tradisional senjata, dan ternyata memiliki kesempatan untuk belajar ke Belanda juga, yang akhirnya memunculkan khas-khas percampuran begini. Iya, yang ada pengaruh baratnya itu dari sosok Kartadi Maja itu, dan akhirnya turun-turun ke anaknya itu masih terjadi ciri khasnya tersebut. Kita juga nggak tahu ya kapan berakhirnya itu proses pembuatan bilah Cikeruh. Ada yang bilang itu bahwasanya pasca zaman kolonial sudah gitu ya selesai. Tapi kalau kita lihat di Museum Tropen di Belanda, ada produksi bilah Cikeruh tahun 80-an, 1980-an. Tertulis di bilah di deskripsinya, katalognya itu. Tapi ya karena saya belum melihat utuh bilahnya itu ya, saya belum bisa memastikan itu benar apa tidaknya. Tapi yang jelas itu menunjukkan bahwasanya tradisi pembuatan bilah di Cikeruh itu sudah ada sejak lama sekali. Oke, sahabat-sahabat, itulah bincang-bincang kita dengan Kang Tendi yang begitu luar biasa. Beliau menyampaikan pengetahuannya terkait pedang Cikeruh. Tentunya sahabat-sahabat, kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terus tonton video-video di Pedang Golok Nusantara, karena kita akan terus mengenalkan, menunjukkan pedang-pedang yang berasal dari Nusantara. Karena kalau kita lihat begitu banyak sekali ragam daripada pedang-pedang yang berasal dari Nusantara. Jangan sampai kekayaan kita diklaim oleh pihak asing. Jangan sampai karya anak bangsa yang begitu luar biasa diakui oleh pihak asing. Karena kita melihat, kita sering mendengar, kita sering tahu kalau beberapa kebudayaan kita, kesenian kita diklaim di negara lain. Makanya kalau misalkan sahabat-sahabat peduli dengan bangsa ini, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur kita. Oke sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.